Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana, NPM 20010420007. Kelas C, dengan dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari dengan mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan proses layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik. Pengertian bimbingan konseling yang sepintas terdapat kesamaan dan perbedaan, akan tetapi sesungguhnya bimbingan dan konseling merupakan dua kegiatan kerja yang sama. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar, bakatnya, dan berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, serta ekonomi. Kemudian, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Adapun beberapa fungsi bimbingan dan konseling yaitu, yang pertama, fungsi pemahaman, yang kedua, fungsi preventif, yang ketiga, fungsi pengembangan, yang keempat, fungsi penyembuhan, yang kelima, fungsi penyaluran, yang keenam, fungsi adaptasi, yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yang kedelapan, fungsi perbaikan, yang kesembilan, fungsi pendidikan, 10, fasilitasi, 11, fungsi pemeliharaan. Kemudian, landasan bimbingan konseling. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan historis, landasan religius, landasan psikologi, landasan sosial budaya, kemudian ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada landasan pedagogis. Prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip-prinsip pada umumnya berkenaan dengan sarana pelayanan, masalah konseling, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Prinsip bimbingan konseling dibagi menjadi 5, yaitu prinsip-prinsip. Yang pertama, bimbingan konseling yang berkaitan dengan sarana prasarana. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan tujuan. Yang kelima, pelaksanaan pelayanan. Dan yang berakhir, prinsip yang berkenaan tentang konseling di sekolah. Asas-asas bimbingan konseling itu ada 12. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kekinian. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kegiatan. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Yang kesepuluh, asas keahlian. Yang kesebelas, asas alih tangan. Yang ke-12, asas tuturi handayani. Layanan-layanan bimbingan konseling. Bimbingan konseling mencakup 9 jenis, yaitu yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penerapan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima konseling individual, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh konseling kelompok, yang kedelapan layanan mediasi, yang kesembilan dan layanan konsultasi. Konsultasi sistem layanan yang diadaptasi dari ABKIN terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama layanan dasar, yang kedua layanan perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, dan yang keempat dukungan sistem. Kegiatan pendukung bimbingan konseling. Alat dan kelengkapan yang paling handal dimiliki oleh konselor untuk menjalankan tugas-tugas pelayanannya ialah mulut dan berbagai keterampilan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Dengan demikian, siswa dapat mencapai prestasi belajar secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan pembelajaran yang cukup berarti. Miskonsepsi dalam bimbingan konseling. Miskonsepsi itu kesalahan dalam memahami dan pandangan kejadian ini sering terjadi, baik oleh orang tua, siswa, bahkan oleh guru-guru dan perangkat sekolah. Salah satu penyebab miskonsepsi adalah anak cenderung memahami kejadian bagian per bagian dan cenderung tidak mengaitkan satu bagian dengan bagian lainnya. Masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. Pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah masalah yang timbul akibat suasana di sekolah yang kurang menyenangkan atau bisa juga akibat suasana belajar di rumah yang kurang menyenangkan. Macam-macam masalah belajar. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi. Yang ketiga, underachiever tingkat kecerdasan di atas normal. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar. Yang kelima, learning disabilitas ketidakmampuan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam belajar. Yang pertama, faktor internal. Dalam faktor internal ini ada faktor fisiologi, kemudian ada faktor psikolog, faktor eksternal, lingkungan sosial masyarakat, kemudian ada lingkungan sosial keluarga, lingkungan sosial sekolah, kemudian solusi atau penanggulangan masalah belajar. Yang pertama itu ada perhatian mood, yang kedua, siapkan ruang belajar, kemudian ada komunikasi, yang keempat, mengidentifikasi siswa. Kemudian peran guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengaitkannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan.
Peran guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Peran-peran guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah antara lain yang pertama, bertanggung jawab atas segala layanan di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan atau menyusun, mengelola, serta menafsirkan data. Yang ketiga, memilih dan mempergunakan berbagai instrumen psikologi untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus. Yang keempat, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual atau wawancara konseling. Yang kelima, mengumpulkan, penyusunan dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau karir yang dibutuhkan oleh guru bidang studi. Kemudian yang keenam, melayani peserta didik. Yang ketujuh, melayani orang tua, wali peserta didik yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya. Masalah umum adalah perilaku tak terduga yang dapat direkonstruksi secara konsisten, terjadi secara global dan menghasilkan banyak kasus dukungan. Masalah-masalah seperti masalah sosial atau kelompok, masalah individu atau kelompok.